Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, atau bisa juga kalau nanti ternyata sudah tatap muka, ini adalah tugas atau jarak jauh. Pagi hari ini Bapak akan melanjutkan kegiatan ekonomi bagian yang kedua. Jadi pagi hari ini Bapak melanjutkan pokok bahasan kegiatan ekonomi bagian kedua. Sekarang kita masuk pelaku-pelaku ekonomi. Anak sekalian, pelaku-pelaku ekonomi meliputi yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Memiliki dua peran. Pertama sebagai konsumen, yaitu dengan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, sebagai penyedia jasa faktor produksi berupa modal, tenaga kerja, tanah dan lain-lain. Yang B, rumah tangga perusahaan, berupa kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Yang C, pemerintah. Itu pemerintah sebagai pelaku ekonomi dapat dilihat dari kegiatan produksi dan konsumsi. Dari kegiatan produksi, pemerintah memiliki andil dalam mengelola segala yang ada di alam ini. Dari kegiatan konsumsi adalah belanja keperluan negara, perawatan harta negara. Yang D, masyarakat luar negeri. Itu berupa kerjasama yang baik antar negara, seperti satu, memperoleh pinjaman untuk pembangunan. Yang kedua, ekspor hasil produksi. Yang ketiga, pengiriman tenaga kerja. Yang keempat, berbagai perkembangan iptek. Yang kelima, impor barang. Ini pelaku-pelaku ekonomi yang ada di barangkali di dunia ini. Itu yang pertama tadi ada rumah tangga keluarga, yang kedua rumah tangga perusahaan, yang ketiga pemerintah, yang keempat masyarakat luar negeri. Peran dan pola interaksi pelaku ekonomi, yaitu berupa hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi yang saling berkaitan satu sama lain. Ini peran dan pola interaksi pelaku ekonomi, yaitu berupa hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi yang saling berkaitan satu sama lainnya. Berikut penggambarannya. Yang pertama, rumah tangga keluarga membeli barang atau konsumsi atau jasa dari rumah tangga produsen. Yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan membutuhkan faktor produksi dari rumah tangga keluarga. Yang ketiga, perusahaan atau masyarakat membayar pajak kepada pemerintah. Yang keempat, pemerintah membangun sarana dan prasarana umum untuk semua pihak dengan menggunakan uang pajak. Ini penggambaran pola dan peran interaksi pelaku ekonomi berupa hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi yang saling berkaitan. Ini penggambarannya, mas sekalian. Kita lanjut. Ini bagannya. Dari ada impor, ekspor, masyarakat luar negeri, ada pemerintah, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen. Ini anak sekalian, ini adalah bagan atau struktur dari perjalanan pelaku ekonomi ya yang berhubungan dengan masyarakat luar negeri. Ya, dari rumah tangga konsumen, lalu pemerintah, juga rumah tangga produsen. Ini adalah alur ataupun bagan dari pelaku-pelaku ekonomi. Lanjut teman sekalian ya. Masalah-masalah ekonomi. Masalah ekonomi timbul karena kelangkaan, kekurangan akibat konsumen atau produsen berusaha dengan memaksimalkan penggunaan faktor produksi yang tersedia dengan memikirkan barang apakah
bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi. Itu masalah. Nah, berikutnya masalah ekonomi yang populer. Kemiskinan, kesejahteraan, lapangan pekerjaan, harga, profit, ya, kemudian lagi sistem ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, utang, dan ekonomi politik. Ini masalah ekonomi yang populer. Sekalian kita lanjut. Sistem perekonomian. Yang pertama, liberal atau ekonomi pasar bebas. Sistem perekonomian yang kegiatannya dilakukan oleh interaksi antar pembeli dan penjual di pasaran atau di pasar. Jadi sistem perekonomian dibagi, yang pertama liberal atau ekonomi pasar bebas. Sistem perekonomian yang kegiatannya dilakukan oleh interaksi antar pembeli dan penjual di pasaran. Cirinya, anggota masyarakat diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Pemerintah tidak campur tangan, tidak berusaha untuk mempengaruhi sistem perekonomian yang dilakukan masyarakat. Para produsen, apa dan berapa yang akan diproduksikan, didorong harapan untuk mendapatkan laba atau profit motif. Ya. Sebenarnya ini sistem perekonomian liberal. Yang kedua, sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian yang bukan saja ditentukan oleh interaksi di antara pembeli dan penjual, akan tapi juga ada campur tangan pemerintah. Campuran itu ada campur pemerintah juga swasta. Ya, ciri-cirinya ini perpaduan antara liberalisme dan sosialisme. Jadi swasta masuk, pemerintah juga ikut campur tangan. Yang terakhir, sistem ekonomi sosialis atau ekonomi perencanaan pusat. Ini sistem perekonomian yang seluruh kegiatannya diatur oleh pemerintah. Cirinya ini, sekalian. Semua sumber daya ekonomi, alat-alat produksi, tanah, perusahaan, bank dimiliki dan dikuasai oleh negara atas nama rakyat. Tak ada ya hak milik perorangan atas alat-alat produksi. Seluruh kegiatan ekonomi produksi harus diusahakan bersama. Tak ada usaha swasta. Semua perusahaan termasuk usaha lain adalah perusahaan negara. Harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, tak ada pasar bebas. Ini ciri-ciri ekonomi sosialis. Soal latihan, sekalian. Ini soal latihan. Lima soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, sekalian, sampai sini saja pembelajaran jarak jauh atau tugas jarak jauh dari pokok bahasan kegiatan ekonomi bagian kedua. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.